Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatul Fauzia Nasution dengan NIM 2501133, yang dalam video ini akan menjelaskan tentang pengaruh inflasi, impor, dan ekspor terhadap PDB atau produk domestik bruto, yang dimana saya akan menjelaskan juga hasil dari uji ACMN. Video ini bertujuan untuk pemenuhan tugas mata kuliah ekonometrik. Terima kasih. Untuk menentukan alat analisis apa yang akan digunakan, maka langkah awal yang dilakukan adalah dengan uji stasionaritas. Berdasarkan hasil uji intermediasi, unit level dengan bantuan augmented decay valor, hanya PDB, inflasi, impor yang mempunyai probabilitas di bawah 5%, sedangkan ekspor berada di atas 10%. Artinya, data pada unit level tidak stasioner dan akan dilakukan uji stasionaritas pada data turunan pertama atau first difference. Setelah dilakukan pengujian pada unit data turunan pertama atau first difference, diketahui bahwa nilai seluruh variabel kajian berada di bawah tingkat toleransi derajat kesalahan. Artinya, data dalam keadaan stasioner pada perubahan pertama. Makna lainnya adalah bahwa variabel-variabel prediktor dapat menjelaskan hubungan jangka pendeknya terhadap tingkat PDB. Interpretasi ekonomi dari kointegrasi yaitu bahwa jika dua series atau lebih berkaitan dalam membentuk hubungan keseimbangan jangka panjang, maka meskipun setiap series tersebut tidak stasioner, mereka cenderung bergerak bersama-sama sepanjang waktu dan perbedaan di antara mereka akan senantiasa stabil. Dari hasil uji kointegrasi dengan metode Engel-Granger dengan memanfaatkan uji DF-ADF, menginformasikan bahwa nilai probabilitasnya sebesar 0,0000 atau di bawah 5% dan nilai statistiknya lebih besar dari nilai kritisnya. Hasil ini menunjukkan bahwa model dalam kajian terdapat kointegrasi yang dapat menjelaskan hubungan variabel prediktor dengan tingkat PDB jangka panjang. Berdasarkan hasil regresi jangka panjang, diketahui nilai F statistiknya sebesar 5,688655 dengan probabilitas sebesar 0,001770. Maknanya adalah bahwa minimal terdapat satu variabel prediktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat PDB. Atau dapat pula diartikan bahwa model yang ada layak untuk digunakan dalam memprediksi tingkat PDB. Nilai R-square sebesar 0,230416 menunjukkan bahwa proporsi variasi dari tingkat PDB mampu dijelaskan variabel prediktor. Berdasarkan hasil di atas, diketahui bahwa inflasi, ekspor, dan impor tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tingkat PDB, di mana nilai probabilitas dari masing-masing variabel tersebut sebesar 0,7682, 0,5129, dan 0,0359 atau di atas toleransi derajat kesalahan bahkan pada alfa 10%. Nilai koefisien dari inflasi sebesar minus 0,005449 menggambarkan bahwa ketika inflasi mengalami kenaikan sebesar 1%, maka tingkat PDB akan turun sebesar 0,164211%. Hubungan ini menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran yang dapat diproyeksikan sebagai meningkatnya pendapatan masyarakat dapat mendukung dalam menurunkan tingkat PDB. Berbeda halnya dengan ekspor, yang menunjukkan kesesuaian hasil hipotesa, sektor inflasi justru memiliki nilai koefisien yang positif. Adapun nilainya sebesar 0,794309 atau dapat diartikan bahwa jika sektor ini mengalami kenaikan sebesar 1%, akan berdampak pada kenaikan tingkat PDB sebesar 0,164211. Hasil estimasi dari Error Correction Model atau ECM diperoleh dengan meregresikan seluruh variabel dalam keadaan perubahan pertama atau first difference. Nilai dari ECT-1 menunjukkan tingkat signifikansi pada alfa 1% dan nilai koefisien sebesar minus 0,621403 yang dapat dimaknai bahwa model yang dibangun memiliki hubungan dalam jangka pendek. Nilai F statistik sebesar 9,544602 dan probabilitasnya sebesar 0,000006 menggambarkan terdapat minimal satu variabel prediktor yang mempengaruhi tingkat PDB secara signifikan. Hasil R-square yang diperoleh sebesar 0,409735 lebih besar dari nilai R-square pada jangka panjang, menunjukkan proporsi variasi dari tingkat PDB dalam jangka pendek dijelaskan oleh variabel prediktor. Berdasarkan nilai koefisien parsialnya, terdapat satu variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat PDB dalam jangka pendek. Variabel yang dimaksud adalah inflasi, 0,3417. Sedangkan variabel lainnya seperti ekspor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat PDB di Indonesia selama periode pengamatan. Nilai koefisien dari inflasi sebesar 0,012915 lebih kecil dibandingkan efek pengaruh jangka panjangnya yang sebesar 0,005449. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, inflasi juga memiliki pengaruh positif terhadap tingkat PDB dengan proporsi yang lebih kecil dibanding jangka panjangnya. Kemudian, dalam jangka pendek, kenaikan 1% pengangguran mampu menurunkan tingkat PDB sebesar 0,012915. Sedangkan dalam jangka panjang, pengaruh impor tidak terlalu signifikan.